Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, hari ini dari Injil Lukas yang dipakai sebagai sumber hidup rohani atau makanan rohani bagi kita, dari Lukas 7, di mana Yesus berkata tentang siapa yang berbahagia dalam kerajaannya. Ternyata yang berbahagia ialah mereka yang miskin, mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, mereka yang haus akan kebenaran. Dan ini semua sungguh membalikkan pada kita apa arti menjadi bahagia di dalam Tuhan. Ternyata segala kekayaan duniawi, kesuksesan, pangkat, dan kehormatan bukanlah sebagai sebuah ukuran kebahagiaan dalam kerajaan. Dan bahkan dikontraskan bahwasanya orang yang mengalami penderitaan dalam hidup, yang mengalami kegagalan atau penderitaan, tantangan yang sedemikian berat, mereka lah yang justru berbahagia. Nah, tentu saja berbahagia di dalam Kristus merupakan sebuah pilihan yang sebetulnya bukan pilihan, tapi sebuah panggilan bagi kita setiap hari. Sukacita itu lalu tidak kita sandarkan pada harta, pada kekuasaan, pada jabatan, tetapi pada berpusat di dalam Kristus. Dan untuk sampai kepada hal itu, orang lalu harus melewati lorong-lorong kegelapan, jalan-jalan yang suram, binatang-binatang buas yang siap menerkam kita. Memang begitulah dalam sejarah hidup menggereja. Gereja dibentuk oleh darah kemartiran, oleh mereka yang mengorbankan diri demi iman kepercayaan. Tapi justru karena kesaksian hidup mereka lah ditumbuhkanlah benih-benih gereja. Karena itu para saudara terkasih, Injil hari ini juga diteguhkan oleh Yeremia yang menjadi nabi, yang menjadi sumber kesaksian bagi kehidupan kita. Dan ini semuanya merupakan sebuah panggilan bagi kita. Memang menjadi bahagia di dalam Kristus berarti menjadi tidak bahagia di dunia. Kita akan mengalami banyak persoalan, banyak pergulatan hidup, banyak tantangan hidup. Tapi itulah arti menjadi murid Tuhan. Saya teringat akan seorang imam yang berkata bahwa ketika dia sedang menjalani imamatnya sebagai romo muda, suatu saat dia mengeluh kepada romo yang lebih senior. Romo, mengapa saya mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan dalam panggilan saya, sementara saya sedang berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi umat yang saya layani. Lalu romo sepuh ini berkata, bersyukurlah nak, karena engkau sedang berada di jalan Tuhan. Nah, jadi saudari-saudara terkasih, kebahagiaan kita ketika kita sumberkan pada Tuhan itu akan bertentangan dan berlawanan dengan kebahagiaan dunia. Tetapi siapa yang lalu berkata bahwa kebahagiaan dunia itu adalah segalanya? Siapa yang berkata bahwa kebahagiaan kita yang sejati itu kita dapatkan di dunia? Sebenarnya tidak dari dunia, tapi di dalam Kristus itu sendiri. Nah, maka ada banyak orang yang merasa berbahagia di dunia, tetapi ukuran salah satu kebahagiaan di dunia ialah orang itu memiliki damai yang sejati, kemudian ia memiliki ketenangan yang mendalam, dan yang paling terutama ialah ia tetap percaya kepada Kristus. Itu yang membuat dia lalu tetap beriman di tengah-tengah godaan hidup, di tengah tantangan hidup, di tengah beratnya hidup. Yeremia dalam bacaan pertama adalah nabi yang menderita sepanjang hidupnya. Maka Nabi Yeremia seringkali digambarkan sebagai tokoh yang sama seperti Yesus. Tetapi Nabi Yeremia juga mengalami sukacita dan kebahagiaan justru karena ia boleh menderita bersama Kristus. Ia merasakan damai dan tidak kehilangan damai sejati. Maka semoga kiranya kita menjadi insan-insan yang berani untuk
melewati jalan-jalan sepi, jalan-jalan yang dilewati orang, dan itu akan membutuhkan proses yang panjang. Jalan-jalan yang mungkin orang meliriknya saja tidak mau, tetapi itulah jalan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dari Gereja Katolik Cinta Damai Batubara, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita senantiasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.